Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sama-sama kita ya. Bersama kita di dalam pembahasan mengenai cerita-cerita atau bacotan-bacotan gitu kan. Ataupun yang berhubungan lah entah dengan Huristak, dengan Padang Lawas atau dengan Tapsel gitu ataupun dengan Sumatera Utara. Bisa jadi juga memungkinkan bahasannya sampai kepada pembahasan nasional gitu kan. Tapi kita mulai dulu pembahasannya dari yang paling bisa kita jangkau ataupun dari asal kita, yaitu dari desa. Dan juga pembahasan ini nantinya akan semakin banyak bahasan-bahasannya, entah tentang apapun itu, pokoknya akan kita bahas, kita diskusi-diskusi, cerita-cerita ataupun ngebacot di sini. Selanjutnya, setelah kita upload video yang kedua mengenai anak yang kehilangan ibu kandungnya, gitulah istilahnya dalam judulnya gitu kan. Kita akan membahas kembali mengenai tentang Huristak. Tapi pembahasan ini lebih kepada pembahasan mengenai kebijakan dan juga tentang politiknya. Sebagaimana yang dikatakan, Huristak sebagai ujung dari kecamatan di Kabupaten Padang Lawas dan juga sebagai penentu, maka setelah dibentuknya Kecamatan Huristak, jadi ibu kotanya ini ditetapkan di ibu kotanya ditetapkan di Desa Huristak Wadang atau di Desa Huristak. Cuman menjadi permasalahan adalah di mana dibangun kantor Kecamatan Huristak gitu. Kan tadi bahwasanya kita sebutkan Kecamatan Huristak itu ibu kotanya di Desa Huristak. Tapi kantornya itu berada di Desa Pasar Huristak, kantor kecamatannya. Dan juga kantor kuanya juga untuk sekarang itu sudah ada kantor kuanya berada di Desa Pasar Huristak, bukan di Desa Huristak sebagai ibu kotanya. Nah, menjadi masalah sebenarnya. Kalau bagi saya sih menjadi masalah. Kenapa nggak diletakkan di Desa Huristak gitu kan? Kenapa dibangun di Desa Pasar Huristak? Padahal kan yang menjadi ibu kotanya ya Huristak itu kan gitu. Kemudian pembangunan sekolah-sekolahnya juga memang dibangun di Desa Pasar Huristak, bukan di Huristak. Iya sih sebenarnya bahwasanya SD yang pertama kali ada di Kecamatan Huristak dengan berdasarkan cerita-cerita ataupun diskusi-diskusi dengan keluarga-keluarga ataupun dengan masyarakat-masyarakat, bahwasanya SD yang pertama itu memang berada di Desa Pasar Huristak gitu kan. Nah, kemudian juga SMP-nya berada di Desa Pasar Huristak, dan seolah-olah Huristak itu hanya sebagai ibu kota, dan untuk pembangunan kantor pemerintahannya nggak ada di Desa Huristak. Yang ada hanya sebagai desa gitu. Padahal secara penduduk Desa Huristak itu merupakan penduduk terbanyak di Kecamatan Huristak. Walaupun ada juga sih beberapa penduduk di desa-desa itu yang penduduknya lumayan banyak, tapi sepengetahuan gitu kan, sepengetahuan aku itu paling banyak di Desa Huristak, dan juga ada 2 desa lagi kalau nggak salah, namanya Salagundi dan yang kedua Goting gitu kan. Nah, jadi Desa Huristak ini juga selain daripada hanya sebagai ibu kota, mempunyai kekayaan adat istiadat gitu. Karena pembahasan ini nantinya tentang kekayaan adat istiadat budaya akan dibahas di beberapa video selanjutnya. Namun ini sebagai penyampaiannya saja. Kemudian karena diletakkan kantor camatnya itu di Desa Pasar Huristak, maka kita akan beranjak kepada mengenai tentang politiknya. Berhubung sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya Kabupaten Padang Lawas dibentuk dan dimekarkan pada tahun 2007, maka pada pemilihan tahun 2009, pemilihan umum pertama kali itu, Kecamatan Huristak masuk di dalam dapil
Dapil 3 Kabupaten Paranglawas gitu. Nah, Dapil 3 ini mencakup kepada beberapa kecamatan. Yang pertama Kecamatan Huristak, Barumun Tengah, Sihapas lah, iya Sihapas, Eknabara gitu. Ada empat lah. Tapi nggak tahu juga berapa yang pastinya pada 2009. Nah, yang terpilih itu untuk dewan itu sekitaran 6 orang. Dan ada dari desa Huristak itu, Kecamatan Huristak itu ada yang menjadi dewannya. Kemudian beranjak kepada pemilihan tahun 2014. 2014 ini juga banyak ada beberapa nama dari Kecamatan Huristak yang menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sibuhuan. Namun nggak tahu juga ini sampai sejauh mana pengaruh mereka gitu kan, terus sampai sejauh mana pengabdian mereka, sampai sejauh mana aspirasi warga masyarakat dibawa kepada meja dewan yang terhormat. Kemudian yang menjadi permasalahan bukan permasalahan yang akan dibahas selanjutnya yaitu pemilihan pada tahun 2019 yang baru ini. Yaitu pemilihan pada tahun 2019 ini terpilih dari Kecamatan Huristak sekitaran 3 orang dewan. Salah satunya menjadi dewan termuda di Kecamatan Huristak itu, yaitu namanya Nanda, tapi nggak tahu nama panjangnya. Nanda Hasibuan. Dan selain daripada menjadi dewan paling muda di Kabupaten Paranglawas, dari Kecamatan Huristak juga ternyata menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Kabupaten Paranglawas. Nah, yaitu namanya, kalau nggak salah namanya itu Amran Pikal. Iya, kalau nggak salah Amran Pikal orangnya. Dan gimana ya, untuk pembangunan di Palas kan politik itu kan udah hampir dikuasai lah. 6 orang menjadi dewan, 3 orang dari Kecamatan Huristak, sedangkan dapil itu ada beberapa kecamatan. Kan hebat sebenarnya orang-orang di Huristak itu, politikusnya gitu, ataupun bisa kita bilang pemikirannya gitulah ya. Tapi kenapa pembangunan untuk dapil 3 itu ya gitu-gitu aja gitu kan? Kenapa aspirasi itu nggak berjalan? Kenapa masih Kecamatan Huristak itu kalau kita lihat dengan kecamatan-kecamatan lain masih jauh tertinggal? Mulai dari contoh sebagai dengan Kecamatan Barumun Tengah di Binanga, yang sudah menjadi hampir udah bisa kita bilang lah, jika nanti seumpamanya terbentuk kabupaten baru mungkin Binanga akan menjadi ibu kotanya gitu. Kemudian di Kecamatan Sosa gitu kan, Kecamatan Sosa juga udah mulai bagus, rame malahan, dan juga perekonomian masyarakatnya lebih hebat, lebih luar biasa daripada masyarakat desa Huristak. Tapi nggak tahu ini kebijakan aspirasi itu sudah sampai sejauh mana dibawa oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini. Nah, selanjutnya tentang Desa Huristak ya, Kecamatan Huristak. Kecamatan Huristak itu sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian, dibelah oleh aliran Sungai Barumun. Satu dari barat kita bilang ya, satu dari barat dan satu dari timur gitu. Nah, begitulah kondisi dari Kecamatan Huristak, desa-desanya kalau nggak salah sekitaran 26 atau 27 desa di Kecamatan Huristak. Dan juga merupakan kecamatan yang paling banyak kedua di dapil 3. Nah, itu yang menjadi problemnya sekarang. Kecamatan Huristak ini selain daripada kekayaan adat budaya tadi, Kecamatan Huristak juga mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Namun, jika kita lihat pada kebijakan-kebijakannya yang tadi dibicarakan, bahwasanya di Kecamatan Huristak ini, saya lihat bahwasanya agak aneh juga ya. Memang hampir sama juga sebenarnya dengan daerah-daerah lain di Kabupaten Paranglawas. Kebijakan-kebijakannya gitu. Entah sebagai contoh gitu kan, 17 Agustus gitu, setidaknya adalah dari camat gitu kan, dari camat Huristak, entah siapapun itu camatnya, adalah dulu dia buat kegiatan gitu kan. Gini kan, sepanjang aku hidup di sana
dari SD, SMP, SMA, dan sekarang udah jauh gitu kan, udah beda provinsi, tapi sepanjang di sana nggak pernah kayaknya, sepengetahuan aku nggak pernah ada kegiatan-kegiatan gitu dari camatnya gitulah, nggak ada untuk kayak kegiatan Idul Fitri gitu, pawai obor gitu, nggak ada untuk membangkitkan gairah gitulah, gairah dari masyarakat nggak ada. Kayak perayaan 17-an ada nggak kegiatan-kegiatan, nggak ada sepengetahuan aku. Nah, Idul Fitri ada nggak gitu. Terus Idul Adha gitu, contoh lah kan dia udah jadi orang hebat gitu, jadi camat kan, setidaknya berkurban lah dulu gitu kan. Nah, entah berapa gitu, entah di desa mana, tapi sepengetahuan aku nggak ada, sampai sebatas sepengetahuan. Nah, jadi masalahnya ketika berkunjung ke kantor camat itu, ini menjadi problemnya, ada satu aib lah bagi pemerintah, tapi bagi kita itu bahan gitu, bahan untuk yang melihat bagaimana dia itu melakukan kebijakan, yaitu gini. Kantor camatnya kan tadi dikatakan di pasar pasar Huristak. Nah, jadi jalan di samping kantor camat itu, atau jalan menuju kantor camat lagi itu, di samping-sampingnya itu ada jalan rusak gitu loh. Kenapa di samping mereka aja gitu jalannya nggak ada gitu, upaya-upaya apa nggak gitu, nggak tahu ada upaya apa nggak untuk memberitahukan kepada bupati gitu atau kepada dewan-dewan gitu kan, untuk memperbaiki jalan di samping atau di dekat-dekat kantor camat itu jalan kantor camat ya. Kalau di jalan-jalan di daerah lain, di desa-desa lain, itu masih kita pertanyakan apakah baik apa enggak kan gitu. Tapi kalau untuk di beberapa desa ada gitu. Nah, jadi contoh, jika jalan-jalan di desa Huristak itu satu desa bagus, bisa jadi desa lain enggak gitu. Jadi bagus enggak, bagus enggak, bagus enggak bagus gitu. Tapi ya masih banyak sih yang enggak bagus. Cuman itu kan bukan masalah dari camatnya. Memang ini pembangunan, kewajiban ini adalah kewajiban dari bupatinya. Tapi kan kita hubungkan lagi dengan dewan tadi, kan banyak dari dewan dari Huristak, karena ya usahakanlah dulu untuk uh, apa namanya, untuk membawa aspirasi gitu, untuk membicarakan di meja-meja dewan untuk diperbaiki. Toh nantinya juga kan seumpamanya jika ada hasil dari situ, ya kan pastinya juga jadi bahan politik. Kalau semuanya nggak jadi bahan politik, ya setidaknya untuk mengangkat nama terpilih lagi gitu kan. Nah, jadi gimana ya, karena juga dewan-dewan ini ada yang udah terpilih 2 kali, terus ada yang 1 kali gitu kan. Tapi pada intinya ya namanya juga politik kan gitu, ya harus modal banyak gitu kan, tapi uang untuk mengembalikan modal juga ada masanya gitu kan. Tapi ya setidaknya juga selain daripada itu pikiran kita, ya setidaknya kita juga untuk kebaikan kepada masyarakat juga lebih banyak lah gitu. Jangan kayak ini barusan kemarin di bulan berapa ya, di bulan 1 bulan setelah Lebaran Idul Fitri kemarin, itu ada satu kasus di mana ya, sabar dulu bos. Ada satu kasus di desa Ramba, masih di kecamatan Huristak, dengan dewannya yang terpilih pada waktu itu ada 3 orang. Ya, kalau bisa disebutkan, kalau nggak salah ada 3 orang, Nanda, Holid, Amran. Nah, jadi ada 3 orang. Kasus ini di desa Ramba ini ada seorang keluarga nggak mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial ini bantuan sosial corona dan lain-lain sebagainya, bantuan-bantuan yang itulah, yang dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi gitu kan, atau dari bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah daerah kabupaten gitu kan. Dan dia nggak mendapatkan sama sekali, padahal rumah dia itu berdasarkan berita yang kita baca, rumahnya itu ya lumayan lah gitu kan. Nah, dan juga keadaan kondisi hidup mereka juga lumayan memprihatinkan. Dilihat juga dari foto yang disampaikan di berita itu, ya bapak ini juga lumayan ini sih, lumayan sakit-sakitan gitu kan. Padahal ini masa-masa corona.
Nah, jadi setelah ada berita itu barulah ada gerakan dari dewan gitu. Nah, kalau nggak salah ketiga-tiganya kayaknya memberikan bantuan gitu kan. Tapi mungkin ini juga karena kurangnya berita. Tapi kan dari dewan ini juga, kalau saya sih sebenarnya asalkan dia jadi dewan atau jadi pejabat itu udah salah dia, nggak, bukan kita bilang nggak salah ya, nggak juga sih. Tapi ya itu tugas dia untuk mengetahui bagaimana keadaan di wilayah dia karena dia itu sebagai wakil gitu. Jadi kalau ada yang nggak makan, ada yang nggak mendapat bantuan padahal dia layak, ya itu bisa si dewan ini bisa langsung ngomong, hei kenapa ini nggak dapat gitu ya kan, bisa sebagai pengawas, sebagai fungsinya dia juga kan gitu. Ya tapi mau gimana lagi, ya begitulah keadaannya. Cuman ini hanya sekedaran kritik bisa jadi, cerita-cerita, bacotan-bacotan gitu kan bisa jadi. Tapi yang pastinya begitulah keadaan kebijakan politiknya gitu kan di Kecamatan Huristak. Dan nantinya akan kita bahas lagi yang lain. Cuman untuk masa-masa yang sekarang ini begitulah gitu. Tapi pembahasan kita ini bukan hanya sekedar pembahasan politik, kebijakan, banyak segala aspek. Pokoknya apapun yang mau diobrolin, mau dibicarakan tentang di seputaran Kecamatan Huristak, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara akan kita bahas. Yang pastinya ya dukung aja, kalau memang suka dukung aja, kalau nggak suka ya mau gimana lagi kan, kita nggak mungkin juga memaksa gitu. Dan mungkin berhubung udah hampir ini berapa menit ini, 16 menitan lah ya. Dan juga sebenarnya kalau pembahasan tentang ini ya gini aja, karena kalau mau dibacot-bacotkan lagi banyak sebenarnya, tapi ya sudah sampai di sini aja. Oke kalau gitu, terima kasih yang udah nonton ya. Kom Sudena au halak, diperkenalkan kan, aku halak Huristak doang, Huristak asli, dua-duanya orang tua aku halak Huristak, jadi makanya bisa makan kuling songonon gitu kan. Nah kemudian mereka aku hasibuan di Huristak, so ini dah. Jadi terima kasih tunadung menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.